Halo Lur, selamat malam. Video awal tadi atau cuplikan video awal tadi adalah neglek Lur. Jadi neglek itu sendiri adalah dilakukan sekelompok orang yang rata-rata dilakukannya itu ketika bulan Suro, teman-teman. Tapi kali ini saya tidak mau mengulik tentang asal mula neglek itu bagaimana, kenapa harus meneglek, dan kenapa harus dilakukan di bulan Suro. Saya nggak mau mengulik di situnya, tapi di sini saya mau bercerita tentang neglek yang dilakukan pada sekelompok orang yang khususnya tinggal di perkampungan dan peralatannya itu sendiri yang mau saya bahas, teman-teman. Kemarin beberapa kali saya posting tentang neglek. Jadi mungkin saudara-saudara kita yang khususnya bukan suku Jawa, jadi nggak tahu neglek itu apa. Jadi neglek itu yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sering dilakukan pada sekelompok orang atau rombongan yang khususnya tinggal di perkampungan dan rata-rata dilakukannya di bulan Suro. Jadi saya nggak mau bahas tentang kenapa harus bulan Suro, tapi gini, sedikit saya mau spill dikit ya. Sebenarnya kenapa dilakukan di bulan Suro, karena setiap bulan Suro itu rata-rata orang Jawa itu dulu selalu tirakat itu. Jadi tirakat berhubung kumpul-kumpul, alangkah baiknya kalau sambil neglek biar kuat sampai pagi gitu. Jadi neglek itu peralatannya sangat sederhana, teman-teman. Jadi cuman ada kentongan, ada jerigen, dan ada kenceling. Kenceling itu adalah besi yang dibukul tapi yang suaranya bisa nyaring. Jadi rata-rata zaman dulu itu memakai besi dari cuilan luku. Itu namanya kejen. Itu kalau zaman dulu itu yang selalu jadi andalan untuk kenceling, karena waktu itu adanya besi cuman itu. Walaupun banyak besi lain, contohnya pacul atau arit, mungkin orang kampung semua juga punya, tapi suaranya enggak senyaring kalau pakai kejen atau cuilan luku itu, teman-teman. Terus ada lagi jerigen, tapi jerigen ya ini ya teman-teman, tujuannya buat mungkin ini buat pemimpin suara, jadi dijadikan sebagai kendang. Karena neglek itu sendiri kalau nggak ada jerigennya itu juga nggak asik dan kurang gini ya teman-teman, kurang kayaknya itu kayak nggak dapat gitu loh kalau neglek itu. Karena saya sendiri juga sering melakukannya neglek. Sampai saat ini pun kadang-kala masih neglek. Kalau dulu waktu saya masih muda, apalagi saya masih kecil, itu hampir tiap malam kalau bulan Suro itu selalu neglek secara rame-rame gitu, teman-teman. Lalu ada lagi peralatan kentongan. Nah, kenapa harus pakai kentongan? Sebenarnya juga tidak harus, teman-teman. Tapi saya tanya beberapa kiai sepuh, tiang sepuh atau orang tua yang pernah saya tanyakan, kenapa harus pakai kentongan? Itu sebenarnya nggak ada harus kentongan, tapi karena waktu zaman dulu katanya adanya peralatan yang dipakai dan yang sederhananya hampir setiap orang punya itu kentongan. Jadi murah meriah gitu, teman-teman, kentongan. Namun walaupun itu zaman dulu itu eh, mencari alat atau memakai peralatan seadanya, contohnya kentongan atau kejen gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu karena peralatan lain belum banyak ada atau susah didapat di perkampungan, dan walaupun ada itu nggak mampu untuk memilikinya. Namun setelah sampai ke sini, walaupun banyak peralatan lain yang dipukul bisa mempunyai nada atau berirama pun, tapi nggak seenak kalau pakai kentongan ternyata, teman-teman. Karena dulu waktu saya masih muda itu sudah mulai ada peralatan kayak gamelan atau bende gitu ya. Lalu kita beberapa teman itu memakai bende yang buat jadilan itu, teman-teman. Tapi nggak seenak kalau pakai kentongan itu. Jadi neglek itu walaupun peralatannya sederhana seperti itu, tapi kalau nggak pakai kentongan itu juga nggak resep gitu, teman-teman, nggak enak. Dan gini, teman-teman, kentongan untuk teman-teman yang mungkin nggak tahu tentang kentongan, kentongan itu adalah peralatan yang dibukul
itu sebenarnya tujuannya kalau orang kampung itu manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Jadi ada manfaat satu untuk kebutuhan, dua untuk alarm atau buat tanda-tanda kalau ada sesuatu dadakan atau apa itu pakai kentongan. Nah, sekarang saya mau sampaikan tentang kebutuhannya dulu. Kentongan itu banyak dibutuhkan di masyarakat. Satu, untuk keperluan ya, misalnya ada seorang keluarga punya tamu dari jauh, lalu yang dicari itu nggak ada, tapi serumah itu, keluarga itu yang didatangi tamu itu ada yang di rumah, tapi yang dicari nggak ada. Nah, itu rata-rata yang di rumah itu memukul kentongan. Dan mukulnya itu sendiri nggak asal mukul, pasti sudah disepakati satu keluarga itu misalnya dipukul 2 kali atau 3 kali. Nah, nanti ketika yang dicari atau salah satu keluarga itu yang nggak ada, ketika mendengar suara kentongan jumlahnya yang sudah disepakati sekeluarga itu pasti pulang. Nah, rata-rata zaman dulu begitu, teman-teman. Dan tamunya itu rata-rata juga sudah tahu, maklum. Dan ketika kentongan itu dibunyikan untuk memanggil seseorang yang dicari itu, pasti tamu itu nunggu setengah jam sampai 1 jam. Jika sampai 1 jam ternyata nggak pulang, berarti orang itu jauh dari desa itu, berarti nggak dengar ketika kentongan dipukul. Begitu, teman-teman, itu kebutuhan tentang itu. Terus kebutuhan yang lain misalnya ada kenduri. Nah, kenduri-kenduren kalau dulu itu selalu memakai kentongan. Ya, walaupun sampai sekarang juga masih banyak yang memakai kentongan, itu sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Tapi walaupun itu sama pakai kentongan semua, dan kenapa masing-masing wilayah itu tahu bahwa oh ini rombongan saya yang kenduren, karena kentongan itu sendiri, memukul kentongan sendiri itu ada ini ya, ada kesepakatan yang sudah dirembuk di perwilayah masing-masing. Contohnya seperti ini ya, suara kentongan kan tur gitu ya, teman-teman. Misalnya ada satu wilayah dimusyawarahkan dan disepakati sama rombongan itu, contohnya misalnya kenduri itu pertama mukulnya 2 kali, lalu ditambahi kentir titir, misalnya tur terus tur. Nah, jadi di depan berapa kali, di belakangnya itu penutup berapa kali, itu masing-masing wilayah punya kesepakatan sendiri. Dan itu juga disepakati di satu desa agar nanti per wilayah sama wilayah yang lain itu tidak sama. Itu, teman-teman. Tapi ada juga yang jangan sampai salah memukul kentongan. Contohnya kenduri misalnya depannya 2 kali, lalu titik di belakang ditutup 2 kali atau 3 kali. Nah, begitu juga suara mengabarkan tentang kematian, misalnya ada seorang yang meninggal, itu juga begitu. Cuma kalau menandakan ada orang meninggal itu double atau sundo, misalnya tur. Nah, itu langsung diulang tur, begitu 2 kali. Itu tanda-tanda ada orang meninggal. Jadi hidup di kampung itu sangat simpel, meriah, murah, dan enak gitu, sama-sama bisa dipahami. Lalu tanda-tanda yang lain misalnya ada gempa bumi atau ada kejadian apa yang mendadak, misalnya ada maling. Itu rata-rata juga orang kampung pasti mukul kentongan. Hampir setiap rumah punya kentongan kalau di kampung, teman-teman. Jadi setiap ada tanda-tanda yang mau tanda-tanda bahaya atau apa yang dadakan, yang wajib semua orang harus tahu, itu pasti ada yang memukul kentongan. Contoh saja misalnya gempa bumi ini, jadi hampir setiap rumah itu memukul kentongan. Tujuannya apa saya juga nggak tahu, cuman menurut pemikiran saya agar orang tahu dan waspada, gitu aja. Itu menurut saya itu soal kentongan itu sendiri, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, neglek hanya memakai peralatan yang sederhana seperti ada kentongan, jerigen, dan gencering. Nah, tapi mayoritas itu kentongan. Jadi jerigen itu cuma 1 atau 2 biji atau 2 orang yang membawa, gencering ya cuma 1 atau 2 orang yang membawa. Mayoritas rata-rata semua kentongan. Dan memukulnya pun
walaupun terlihat hanya seolah-olah hanya mukul, asal mukul, tapi itu juga tidak asal-asalan teman-teman. Karena kalau asal-asalan mukul itu didengarnya juga nggak enak, nggak resep itu. Apalagi kalau jerigen yang dijadikan sebagai misalnya gendangnya itu teman-teman, itu kalau itu ngaco semuanya jadi kacau, walaupun hanya neklek ini teman-teman. Tapi kalau cuman kentongan, ada salah satu atau dua orang yang mukulnya itu rada ngaco, nggak bikin kacau keseluruhannya, tapi didengarnya jelek, nggak enak, nggak resep gitu teman-teman. Tapi kalau yang kacau mukulnya yang bawa jerigen, itu semuanya jadi kacau itu. Jadi neklek itu kelihatannya mukulnya asal, tapi tidak asal-asalan teman-teman. Dan begitu juga tentang walaupun itu peralatannya cuma sederhana seperti kentongan atau jerigen bekas, tapi digantikan dengan peralatan musik apapun yang lebih canggih, lebih mempunyai nada, itu tapi nggak bisa tergantikan resepnya, rasa enaknya gitu loh. Asik lah, mungkin karena terlihat dan terasa unik gitu, jadi memang enak. Neklek itu kalau didengar-dengar enak. Dan rata-rata orang kampung, rata-rata saya bilang teman-teman, kalau mendengar orang neklek, walaupun itu rame, tapi seneng, nggak merasa terganggu. Tuh, kalau lucunya di kampung seperti itu. Dan nanti di akhir video ini saya juga akan tunjukkan tentang semalam saya bersama teman-teman neklek gitu teman. Dan ini nanti malam tadi juga sudah ada yang WA apakah nanti neklek, ya saya bilang ikut saja atau manut gitu teman-teman. Karena itu memang juga bisa menjadi hiburan dan menghibur, untuk menghibur diri sendiri dan untuk menghibur orang lain. Karena memang neklek itu kalau di bulan Suro itu dirasakan banyak orang memang enak, dan orang merasa terjaga dari tidurnya itu. Dan kampung atau desa itu sendiri kan merasa terjaga kalau ada orang neklek itu. Oh iya teman-teman, ini mau cerita lagi tentang keseruan-keseruan neklek di zaman dulu gitu ya. Ya nggak zaman-zaman dulu banget lah, waktu saya masih bujang atau masih kecil itu sering melakukannya. Misalnya neklek itu jadi ada beberapa kelompok, misalnya ada 2 kelompok neklek nih. Nah ini kan 2 kubu ini, 2 kelompok, walaupun satu desa itu kadang ada beberapa kelompok yang mempunyai rombongan sendiri-sendiri saat neklek, dan melakukannya di malam yang sama. Itu seru sekali teman-teman. Jadi bisa kalau ketemu itu bisa menjadi gobyok. Gobyok itu kayak gini ya teman-teman, bersaing, beradu, tapi ya beradu suara atau beradu kentongan, mana yang lebih suaranya oke dan mana yang lebih kuat walaupun dipukul kuat gitu teman-teman. Dan serunya lagi kalau misalnya ya satu kelompok ini kalah gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalah itu ya ada yang bisa lolos dari satu kelompok yang menang itu jadi lari. Tapi kalau misalnya kalahnya itu nggak bisa lari, pasti menyerah dan akhirnya gabung menjadi satu kelompok gitu. Misalnya yang kalah nggak bisa lari itu kan begini, misalnya satu kelompok itu anggotanya cuma sekitar 15 orang atau 20 orang. Lalu ada lagi satu kelompok lain itu jumlahnya yang banyak, misalnya 50 orang gitu. Nah, ini ketemu duel ya. Nah, di sini adu kualitas ya, bisa dibilang berantem, tapi nggak berantem fisik orang ya teman-teman. Ini berantem suara dan berantem kualitas kentongan. Nah nanti yang jumlahnya dikit itu kebanyakan pasti kalah, itu pasti kalah. Nah kalau kalah, kalau jumlahnya dikit dan yang menang itu jumlahnya banyak, nah yang kecil ini dikupeng, jadi dikupeng sekeliling begitu, jadi dia nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana teman-teman. Jadi dikupeng, tapi suara kentongan dan apa itu tetap dipukul sekecil-kecil, jadi sampai yang kalah itu bener-bener kayak tuli gitu teman-teman. Akhirnya duduk dan akhirnya ngikut menjadi rombongan. Itu teman-teman kalau dulu. Jadi neklek itu seru sekali. Tapi kalau yang nggak mau menyerah itu juga berusaha lolos melarikan diri gitu teman-teman. Tapi ya itu lagi, kalau misalnya terus ada kekuatan yang besar, ini kekuatan soal neklek ya teman-teman,
terus satu desa itu cuma hanya satu kelompok, ya ini semangat atau keseruan untuk naik itu nggak ada. Tapi kalau lebih dari satu kelompok, walaupun ini kelompoknya nggak banyak anggota, ini kelompoknya juga nggak banyak anggota, tapi seru gitu. Karena di desa itu misalnya keliling desa, ini muter lewat timur dulu dan yang satu kelompok muter lewat barat dulu atau sebaliknya gitu. Dan nanti biasanya kalau gobyok, kalau ketemu itu biasanya kalau sudah agak maleman. Jadi neklenya itu udah rada puas, rada marem, itu baru sengaja ingin ketemu, ingin tarung gitu teman-teman. Itu keseruan neklek gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya soal neklek di malam hari ini. Insya Allah nanti kalau saya neklek akan saya rekam lagi dan saya akan tunjukkan sama teman-teman semua. Jadi tujuannya cuman memperkenalkan soal neklek. Jadi neklek itu yaitu kegiatan orang-orang desa yang dilakukan lebih dari 3 orang, itu rata-rata seperti itu. Jadi kadang ya jumlahnya 20 orang, 30 orang, tapi juga ada yang cuma 6 orang. Itu teman-teman, kalau jumlahnya banyak suaranya makin seru karena di sela-sela itu selalu ada bunyi, tapi bunyinya itu walaupun nggak diatur kayak teratur, jadi otomatis tertata sendiri teman-teman. Karena kalau ada salah satu 2 orang yang asal-asalan mukul itu jadi nggak enak suaranya. Jadi otomatis nanti semua itu ke bawah enak gitu, menempatkan suara yang harus dia pukul itu mukul bagaimana gitu. Nanti setiap orang yang gitu tuh sudah punya inisiatif sendiri walaupun nggak diatur, nggak diarahkan. Nah neklek itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa, pokoknya mukul masing-masing peralatan yang dia bawa, tapi nanti bisa tertata secara otomatis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.